Jiwa sangat senang menyapa kalian semua yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat dan semangat. Ibu Timur juga sukacita nih, karena kemarin kita habis memperingati Paskah, Tuhan Yesus telah bangkit. Kita patut bersukacita semua. Anak-anak, kita mau mulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikap doa yang sopan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, sungguh indah. Kami bisa sehat bersama keluarga, kami menikmati alam semesta, dan kami diberikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus telah bangkit hidup untuk kami, sehingga kami anak-anak tidak lagi takut, tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir, sebab di dalam Tuhan hidup kami jadi berarti. Berkatilah Tuhan, NTT saat ini sedang menghadapi bencana, longsor, hujan deras. Berkatilah setiap orang tua kami, guru-guru, bahkan teman-teman, orang-orang yang juga hidup kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami siap belajar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Hukum kasih dari Matius 22 ayat 39 mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada lagu yang berkata, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya, anak-anak diajarkan kita mengasihi teman, orang lain seperti mengasihi Tuhan dan diri sendiri. Siapa di sini yang pernah dicubit? Tunjuk tangan. Ibu Tiwa juga pernah dicubit. Saat dicubit, rasanya sakit. Atau saat kita ditampar, sakit. Nah, kalau kita dicubit sakit, ditampar sakit, diejek juga kita tidak suka, dimarahin juga kita tidak suka. Kita juga tidak boleh melakukan itu ke teman. Tidak boleh melakukan itu ke orang lain. Karena kita mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita. Kalau kita tadi dicubit sakit, ditampar juga sakit, diejek, tidak suka, kita juga tidak boleh melakukan itu ke teman kita. Anak-anak yang terkasih, ibu punya sebuah kisah. Ada seorang bernama Daud. Dia anak Isai, tugasnya mengembalakan domba. Dia punya teman yang sangat mengasihi dia, bernama Yonatan. Yonatan ini adalah anak raja pertama di Israel. Pastinya mereka berdua berbeda kan anak-anak. Daud sukanya menggembalakan domba, orang biasa, sedangkan Yonatan anaknya seorang raja. Hidupnya biasanya itu enak, punya kuasa, banyak pasukan-pasukan yang mendampinginya. Tetapi mereka berdua bisa menjadi best friend, sahabat yang baik. Daud ini dipakai oleh Tuhan, diberkati Tuhan saat ada seorang bernama Goliat dari Filistin. Gak ada yang bisa mengalahkan, satupun tidak ada yang bisa. Goliat itu kuat, dia besar, dia terkenal dengan baik. Peperangan di mana-mana dia selalu menang. Tapi berkat Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa
yang terjadi? Setelah hari itu, Daud selalu menang di beberapa peperangan dan dia dipilih menjadi seorang panglima. Luar biasa ya anak-anak. Tapi lama-kelamaan, karena Daud berhasil di dalam setiap peperangan, Raja Saul itu mulai iri hati, tidak suka, dia marah, dia takut kalau bangsa Israel lebih menyukai Daud. Akhirnya dia berencana membunuh Daud. Yonatan tahu bahwa ayahnya punya rencana untuk membunuh temannya Daud. Dia tidak suka dengan sikap ayahnya itu. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Daud, dia suruh Daud pergi melarikan diri karena ayahku mau membunuhmu. Apa iya? Iya. Akhirnya Daud pun pergi melarikan diri bersembunyi. Tapi sebelum itu anak-anak, Daud dan Yonatan, mereka sebagai sahabat yang baik berjanji untuk setia saling mengasihi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun teman kita, beda agama, beda suku, beda warna kulit, ada yang rambutnya lurus dan keriting, pendek dan tinggi, gemuk dan kecil, kita harus saling mengasihi mereka. Kalau mereka kesulitan, kita bantu. Mereka kalau sakit, kita doakan, kita jenguk. Kalau mereka berbuat salah, kita maafkan. Kalau kita juga berbuat salah, jangan malu minta maaf ya. Kita harus menyayangi teman seperti Daud dan Yonatan. Mereka mengasihi, mereka setia, mereka juga sekalipun berbeda latar belakang, berbeda dari anggota keluarga, berbeda hobinya, mereka bisa saling menyayangi, saling setia, saling menjaga. Ingat anak-anak, mengasihi harus tulus seperti kasih Tuhan. Ada anak-anak punya teman baik? Ya, Ibu Tiwa juga waktu SD di Medan, Ibu Tiwa punya teman baik. Kami biasa main bersama, ngobrol. Kalau istirahat di kantin, ya, terus belajar bersama. Kita sering tertawa bersama-sama, bermain bersama-sama. Kalian juga harus punya teman yang saling mengasihi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, hormati orang tuamu, dan sukacita. Shalom anak-anak.